Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai pengembangan tujuan dan isi kurikulum. Sebelum membahas, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dan dua anggota lainnya, Fabia Sali dan Sevilla Dela. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Perkembangan kurikulum menurut Sarlan merupakan sebuah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum, dan kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan ajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Nana Sukmadinata, perkembangan kurikulum merupakan sebuah proses penyusun, pelaksanaan, dan penilaian pengembangan kurikulum sebenarnya, dan kurikulum dapat diharapkan menjadi landasan, isi, dan pedoman bagi perkembangan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Dasar-dasar pengembangan kurikulum yaitu 1. Kurikulum dibuat untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum dibuat dengan menggunakan metode pendekatan kemampuan. Yang ketiga, kurikulum harus berdasarkan ciri khas pendidikan nasional untuk masing-masing jenjang pendidikan. Yang keempat, kurikulum untuk pendidikan standar, menengah, dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Yang kelima, kurikulum untuk semua jenjang pendidikan nasional dikembangkan atas dasar kemampuan standar, potensi, minat, dan bakat peserta didik. Yang keenam, perkembangan kurikulum harus memperhatikan tantangan perkembangan daerah dan nasional. Tujuan dari pengembangan kurikulum yaitu untuk menyikapi segala perubahan sosial seiring berjalannya waktu. Ada 4 tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menginovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan sosial. Dan yang terakhir, mengeksplorasi pengetahuan baru berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Artinya, kurikulum memiliki relevansi antara tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas. Artinya, dalam pengembangannya diusahakan agar memiliki sifat yang luntur dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas. Artinya, adanya kesinambungan dalam kurikulum baik di dalam kelas maupun di jenjang pendidikan. Yang keempat itu prinsip praktis. Artinya, mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lain secara optimal. Dan yang terakhir itu ada prinsip efektivitas. Artinya, mengusahakan agar dalam kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses pengembangan kurikulum. Tahap-tahap proses pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program, dan rancangan program tersebut dibuat dalam bentuk dokumen dengan format seperti silabus. Yang kedua, rancangan program tersebut dikembangkan lagi menjadi rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, rencana pembelajaran tersebut dilakukan evaluasi untuk menentukan tingkat efektivitasnya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, yang terakhir yaitu lakukan penyempurnaan pada rencana pembelajaran tersebut untuk menghasilkan kurikulum yang lebih maksimal atau lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arif Rahman, NIM 14, akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi
terhadap proses pengembangan kurikulum ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor perguruan tinggi negeri, karena di dalam perguruan tinggi negeri akan membahas mengenai aspek-aspek apa saja yang harus dievaluasi dalam kurikulum, dan juga akan membahas mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 2 adalah masyarakat. Masyarakat merupakan implementasi dari kurikulum. Kurikulum haruslah bersesuaian dengan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah sistem nilai. Sistem nilai menilai apakah kurikulum tersebut buruk atau baik, dan apakah kurikulum tersebut harus dikembangkan. Selanjutnya adalah komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum terbagi atas 2, yaitu komponen metode dan komponen evaluasi. Di dalam komponen metode ada 2 metode, yaitu metode ceramah. Artinya adalah hanya pemberian satu arah dari si pemberi materi. Contohnya adalah ketika kita mendengarkan khutbah Jumat. Nah, kedua adalah metode seminar. Artinya adalah metode timbal balik. Ada tanya jawab, ada sanggahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah memeriksa kinerja secara keseluruhan. Artinya adalah memeriksa kinerja secara dari garis besar hingga hal mendetail. Yang kedua adalah observasi. Artinya dalam hal ini adalah kita harus mengobservasikan atau memberikan gambaran terhadap komponen kurikulum tersebut. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran, antara lain metode simulasi, yaitu mensimulasikannya dalam skala kecil. Nah, kedua adalah metode problem solving. Artinya adalah metode pemecahan masalah dalam suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya metode diskusi, yaitu membahas mengenai ide-ide atau tujuan-tujuan terhadap suatu pekerjaan. Metode proyek adalah metode untuk membangun suatu penugasan. Nah, selanjutnya metode kerja kelompok. Artinya adalah kita atau siswa harus melakukan kerja kelompok secara bersama-sama dalam mencapai satu tujuan, yaitu keberhasilan dalam tugasnya. Yang selanjutnya adalah metode karya wisata. Artinya adalah dalam metode ini adalah selain siswa berwisata, siswa juga mengambil data-data atau mengambil hal-hal yang mengenai pembelajaran. Yang selanjutnya adalah metode penugasan. Metode penugasan biasanya dilakukan ketika guru sudah memberikan materi. Nah, selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah implikasi dari teori yang sudah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah bagi guru, yaitu sebagai dasar pengelolaan kelas sebelum memulai belajar, dari perencanaan sampai evaluasi. Yang kedua adalah bagi masyarakat. Bagi masyarakat adalah tersampainya harapan orang tua terhadap pendidikan anaknya. Yang ketiga adalah bagi sekolah. Sebagai sekolah, yaitu sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Bagi siswa, sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan untuk menghasilkan pribadi yang berprestasi dan unggul dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.